Baca sama-sama. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka telah kami jadikan di antara mereka berdua. Di antara mereka itu maksudnya di depan dan di belakang, yaitu tembok. Tahu maksud tembok? Tembok itu kan kalau kita misalnya gini, ada tembok, nampak nggak kita di sebelah tembok itu? Nggak nampak. Waja'alna min baini aydihim sadda. Maka telah kami jadikan di depannya tembok, wa min khalfihim sadda, di belakangnya tembok. Fa'aghshaynahum fa innahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad bergegas keluar dengan Abu Bakar. Di situ udah terjadi mukjizat Allah tuh. Mereka gini aja terpelongo gini, megang ini. Seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Padahal Nabi Muhammad sama Abu Bakar lagi jalan. Nah, tapi karena ada mukjizat Allah di situ, mereka seperti tidak melihat apa-apa karena sudah ada ditaruh tembok. Setelah itu nggak lama setelah Nabi Muhammad jauh dari lokasi itu, barulah mereka terbangun, tersadar dan langsung masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Oke, ayo masuk. Nah, bahasanya gitulah kan. Op, buka dulu selimutnya, jangan asal tebas saja. Akhirnya dibuka selimutnya, dibuka. Rupanya siapa? Bukan Nabi Muhammad, yaitu yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sepupunya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali, Muhammad mana? Mana aku tahu. Nah, akhirnya mereka canggung. Hati mereka itu bertanya-tanya. Ternyata misi kita malam ini gagal. Nah, dan mereka tetap memasang pengawasan dan penjagaan untuk selalu mencari tahu di mana lokasi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Pergi mendaki ke suatu bukit, yaitu Jabal Thur. Bukan Jabal Nur, Jabal Thur. Tulisannya sama, Nur dengan Sur, cuman bedanya Nur 1 titik, Thur 3 titik, Jabal Thur. Nah, disitulah Nabi Muhammad menginap selama 3 hari 3 malam. Ketika mendaki, Nabi Muhammad tidak memegang obor, karena kalau megang obor pasti nampak dari bawah, oh itu Muhammad. Nah, langsung dikejar. Gelap-gelapan, dipandu oleh Abu Bakar yang sangat memberanikan diri di saat itu karena membawa Nabi. Naik bukit, terjal bukitnya sampai ke depan pintu gua Thur. Ketika ada sampai ke depan pintu gua Thur, kata Abu Bakar ketika Nabi mau masuk nih, Nabi mau masuk duluan. Nabi, biar saya duluan masuk. Mana tahu di dalam ada hewan buas, ada hewan berbisa. Nah, biar saya usir dulu. Itu adalah keberanian Abu Bakar Siddiq. Andailah kita malam itu bersama Nabi mengawani beliau hijrah, kayak mana itu di depan gua? Tengok gua udah gelap, banyak sarang laba-laba. Nah kan, berani kita bilang, Nabi, biar saya yang ini. Berani kita bilang, mana berani? Ya Rasulullah, silahkan masuk duluan. Nah kan gitu biasa. Engkau masih ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang mengawal. Kalau aku, Satpol PP pun jauh. Nah kan. Nah, akhirnya setelah diperiksa sama Abu Bakar, bahwasanya gua Thur itu aman, barulah Abu Bakar bersama Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Thur. Guanya terbuat dari batu. Nah, jadi gua itu nggak luas-luas sekali. Jadi disitulah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar tidur menginap selama 3 hari 3 malam. Makannya dari mana? Diantar oleh anak perempuannya Abu Bakar bernama Asma, pakai hamzah ujungnya. Asma, bukan Asma. Kalau Asma sakit perut, nah, harus minum ini kita obat, nah kan. Asma, nama anak perempuannya Abu Bakar. Bayangkanlah selama 3 hari 3 malam Asma itu mengantar makanan kepada Nabi Muhammad dan ayahnya Abu Bakar. Kira-kira sesehat kalian, sesehat kita, ustadz aja yang alhamdulillah masih sehat kayak gini, kalau disuruh naik gua Thur itu
mendaki gunung selama 3 hari 3 malam tuh kayaknya udahlah, nggak sanggup Ustaz. Nah, ini seorang perempuan, makanya di dalam Islam perempuan itu tidak dianggap kaum lemah. Kenapa? Buktinya itu anak Abu Bakar. Siapa namanya? Asma, sanggup mendaki gunung selama 3 hari 3 malam, bolak-balik untuk memperjuangkan hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, di situ selain Asma yang naik turun bolak-balik, ada juga yang memberikan info, yang memberitahu kepada Nabi dan Abu Bakar situasi selama beliau di gua itu, situasi di Mekah. Siapa namanya? Abdullah. Itulah pentingnya update status. Nah, itu pentingnya upload status. Maksud upload status itu apa? Memberikan informasi. Alhamdulillah Ustadz sudah duduk di kursi, upload status, foto. Alhamdulillah Ustadz sedang minum, upload foto. Ya kan? Alhamdulillah Ustadz sedang garuk-garuk tangan, tapi janganlah sampai kayak gitu kali. Sekedar aja memberikan info. Naik turun Asma dan Abdullah ini. Ada yang menjaga ternak di bawah gua Sur, di bawah gunung, di lereng gunung itu, pura-pura menjaga ternak kambing, padahal ingin melihat situasi agar mereka berdua ketika naik turun itu aman. Siapa namanya? Pokoknya ada lah, Ustaz pun nggak tahu namanya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu telah membuat strategi. Jangan kalian kira Nabi Muhammad itu sekedar nabi aja, bahkan lebih pintar lagi dari orang-orang lain. Buktinya apa? Tengok, yang mengawaninya siapa? Yang menggantikan tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib. Yang mengantar nasi Asma. Yang upload status Abdullah. Itu kira-kira strategi apa enggak? Strategi. Nah, jangan kalian kira Nabi Muhammad itu begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku udah baca doa, mau terjadi situ apa, bantilah situ. Enggak. Nabi Muhammad tetap berusaha, berdoa dan bersabar. Nah, kemudian di dalam gua Sur, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Jadi karena lelah malam pertama sampai di situ, yaitu malam Jumat itu, di malam Jumat itu Abu Bakar menyenderkan bahunya ke dinding goa yang terbuat dari batu. Kalau dari tanah masih mending, agak-agak becek sedikit, lembek dia. Ini dari batu. Nyender gini Abu Bakar. Karena capek naik gunung, Abu Bakar menyelonjorkan kakinya lurus gini, dua gini, lurus kaki Abu Bakar. Ternyata Nabi Muhammad ngantuk, sehingga Nabi Muhammad meletakkan tekuknya. Tahu tekuk maksudnya apa? Tekuk itu ini. Apa bahasa Acehnya? Bahasa Acehnya apa? Tungkuk ya. Yang kalau dalam berarti pelit. Itu. Pernah dengar? Apa namanya? Kerungkung. Pokoknya tekuk Nabi Muhammad diletakkan ke atas pahanya Abu Bakar. Berarti gini, di sini tekuknya Nabi Muhammad. Saking akrabnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Siapa di sini yang ada akrab-akraban sama kawan? Contohnya Pasha sama Faleb. Mereka akrab kan? Tapi apa pernah kalian tengok Pasha duduk sambil selonjoran, tiba-tiba Faleb tidur di atas paha Pasha? Enggak pernah kan? Geli lah, ya kan? Iya, gitu loh kita tengok. Tapi Nabi Muhammad saking dekatnya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai beliau tidur di atas pahanya Abu Bakar. Ketika tidur, nih gelap nih, mati lampu nih, nggak ada lampu di goa. Tiba-tiba Nabi Muhammad tidur, menetes air ke pipinya Nabi Muhammad. Karena Abu Bakar gini kan, Nabi Muhammad di sini. Tiba-tiba menetes air ke pipinya Nabi Muhammad. Terbangun Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, kok ada air? Apa ini? Hujan nggak mungkin. Embun nggak mungkin. Apa ini kok ada tetesan air? Akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, ini adalah tetesan air mataku ya Rasulullah. Kenapa? Karena kakiku disengat laba-laba. Jadi Spiderman pula Abu Bakar kan nggak mungkin. Karena kakiku disengat oleh kalajengking. Begitulah cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Nggak mau tidurnya Nabi terganggu.
biarlah dia kakinya digigit oleh kalajengking, asalkan kakinya itu enggak bergerak sehingga mengganggu tidurnya Nabi. Sempat kita malam itu, Rasulullah bangun, dah enggak tangguh lagi, ku tahan kaki ini udah sakit dah. Udah banyak li digigit. Kan gitu. Ini Abu Bakar rela menahan rasa sakit itu, tapi hanya satu yang enggak sanggup ditahan oleh Abu Bakar, yaitu air mata. Sehingga terteteskan air matanya Abu Bakar ke pipinya Rasulullah.